Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel. Tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Aku diminta nikahi wanita tua sakit-sakitan demi adik tiriku bisa kuliah di luar negeri. Endingnya bikin nangis. Ternyata, hidupku berubah sejak malam itu. Malam ketika ayah tiriku duduk di meja makan dan menawariku sebuah kesepakatan. Aku, Rian, pemuda 25 tahun yang tumbuh dari kemiskinan dan kepedihan, harus menikahi seorang wanita tua, Bu Kartika, demi satu hal, biaya kuliah Nadia, adik tiriku, ke luar negeri. Pilihan yang tak pernah kupinta, tetapi disodorkan padaku seperti hukuman. Malam itu, lampu di ruang makan kami berkedip pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh derit kipas angin tua yang berputar lambat. Aku menatap ayah tiriku, Pak Darto, dengan tatapan yang tak bisa kusembunyikan. Bingung, marah, dan jijik sekaligus. Menikah? Suaraku tercekat. Pak Darto menyilangkan kaki, mencelupkan biskuit ke dalam kopi hitamnya yang belum disentuh sejak tadi. Iya, menikah. Rian, bukan mati. Bu Kartika itu wanita baik. Kamu cuma perlu menjalani peranmu sebagai suami di depan orang lain. Aku tertawa getir. Peran? Jadi aku ini aktor sekarang? Disuruh kawin demi peran. Nadia butuh uang, Rian, bentaknya, menepuk meja hingga sendok terlonjak. Kamu sendiri yang bilang kamu ingin adikmu kuliah di London, bukan? Nah, ini jalannya. Kenapa kau banyak omong sekarang? Kupalingkan wajahku. Sakit sekali rasanya. Aku memang hanya tukang serabutan. Penghasilan sehari-hari bahkan kadang tak cukup buat makan malam. Tapi menyerahkan hidupku untuk kesepakatan murahan ini? Aku bukan barang, Pak, gumamku pelan. Aku bukan boneka. Pak Darto mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menyipit. Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak punya hak nolak. Kamu pikir orang kaya kita punya banyak pilihan. Aku menggeleng. Tapi menikah dengan wanita yang usianya 2 kali lipat dariku? Yang lebih pantas jadi ibuku. Bu Kartika cuma butuh nama. Dia butuh suami demi warisan. Setelah itu, urusan selesai. Kau tetap bisa hidup seperti biasa. Bahkan dapat rumah, mobil. Apalagi yang kamu mau? Aku bangkit dari kursi. Harga diri, Pak. Itu yang saya mau. Saya nggak mau jadi laki-laki yang menjual dirinya demi uang. Hening. Nadia muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia pasti menguping sejak tadi. Ia memeluk bukunya erat-erat, lalu melangkah pelan mendekat. Mas Rian. Suaranya lirih. Aku menoleh. Hati ini remuk melihatnya seperti itu. Adik yang sudah seperti anakku sendiri, yang kubesarkan sejak ibu meninggal 5 tahun lalu. Aku nggak minta ini. Sumpah, Mas, aku nggak pernah mau Mas Rian ngelakuin hal segila ini buat aku. Ku sentuh bahunya. Mas tahu, Nadia, tapi ini semua jadi tekanan. Dan aku benci harus milih kayak gini. Aku bisa kerja sambil kuliah. Mas, aku bisa. Berapa banyak kerjaan yang bisa kamu dapat tanpa ijazah? Nadia, dunia ini kejam. Lebih kejam dari yang kamu kira. Potong Pak Darto cepat. Kalau kamu nggak ambil beasiswa penuh, kamu harus bayar setengah. Dan uangnya cuma bisa dapat dari Bu Kartika. Nadia menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Suara tangisnya seperti pecahan kaca di hati ini. Aku ingin menolak. Aku ingin membanting semua yang ada di meja. Tapi saat melihat Nadia menangis begitu,
Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik batinku sendiri. Dan pada akhirnya, kutatap Pak Darto tajam-tajam. Siapa dia sebenarnya? Pak Darto menyeringai. Bu Kartika, janda kaya raya. Usia 48 tahun. Punya bisnis warisan keluarga. Tapi tidak bisa dapatkan semuanya kalau tidak menikah dalam waktu 3 bulan. Dia pilih kamu. Entah kenapa. Katanya kamu cocok. Cocok? Aku mendengus sinis. Dia sudah lihat fotomu. Dia setuju. Dan dia menunggu jawabanmu. Aku tertawa miris. Dunia ini benar-benar gila. Keesokan harinya aku dibawa ke sebuah rumah besar bergaya kolonial. Cat putihnya mengilat. Seorang perempuan bergaun merah marun menyambut kami di teras. Anggun, elegan, tapi matanya tajam seperti pisau cukur. Ini dia, Rian? Tanyanya dengan suara rendah dan dalam. Iya, Bu Kartika. Jawab Pak Darto sambil membungkuk. Bu Kartika menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Lalu ia berjalan pelan ke arahku. High heelsnya berdetak seperti detak jam kematian. Tidak buruk, katanya sambil mengusap daguku. Kau tampan, lebih dari yang kukira. Aku mengelak pelan, namun tak sopan jika aku mendorong tangannya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku tanpa basa-basi. Ia tertawa pelan. Langsung tutpen. Bagus, aku ingin pernikahan. Formalitas. Aku dapatkan warisan. Kau dapat uang. Dan adikmu keluar negeri. Apa kau yakin kau tidak akan memperlakukan ini seperti pernikahan sungguhan? Ia mendekatkan bibirnya ke telingaku. Lalu berbisik. Kau terlalu muda untuk jadi suamiku. Tapi cukup menarik untuk jadi permainanku. Tapi tenang, aku wanita yang tahu diri. Aku menahan napas. Dan di detik itu, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu, langit tampak muram, seakan ikut merasakan sesuatu yang tak wajar sedang terjadi di rumah kecil kami. Angin berdesir pelan, menembus dinding papan yang sudah usang. Di ruang makan yang remang, hanya ada suara sendok beradu dengan gelas dan kipas angin tua yang berderit tak sabar. Aku duduk di kursi tua berderit, menatap piring kosong di depanku. Suasana makan malam ini terasa aneh. Tak ada obrolan, tak ada canda. Hanya tatapan aneh dari ayah tiriku, Pak Guntur, yang sejak tadi meneguk kopi hitam sambil menatapku seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang mau Bapak bicarakan? Tanyaku akhirnya, tak tahan dengan suasana yang menyesakan. Pak Guntur mengangguk pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku dengan sorot mata dingin. Kau tahu, Rian, hidup ini kadang soal pengorbanan. Aku menyipitkan mata. Pengorbanan apa lagi, Pak? Saya kerja dari pagi sampai malam buat bantu rumah ini. Apa belum cukup? Ia menghela napas. Ini bukan soal kerja. Ini soal pilihan. Dan pilihan ini bisa mengubah hidup kita semua. Aku menegang. Apa maksud Bapak? Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ada seorang wanita, janda kaya, namanya Bu Kartika. Dia sakit-sakitan, tapi punya banyak harta. Dan dia butuh seorang suami. Formalitas. Aku langsung merasakan perutku mual. Dan apa hubungannya sama saya? Pak Guntur menatapku dalam. Dia mau menikah denganmu. Sebagai imbalannya, dia akan menanggung semua biaya Nadia ke London. Uang kuliah, tempat tinggal, semua. Apa? Suara kursiku bergeser kasar saat aku berdiri dengan emosi. Jantungku berdetak keras. Aku memandangnya tak percaya. Jadi maksud Bapak saya dijual? Dijodohkan sama wanita yang bahkan belum pernah saya temui. Bukan dijual. Ini kesepakatan. Katanya dingin. Kesepakatan? Saya ini manusia, Pak, bukan barang dagangan. Pak Guntur menatapku tajam. Nadia butuh masa depan.
Kau sendiri yang bilang ingin dia bisa kuliah di luar negeri. Ini caranya. Kau cuma perlu menikah. Tidak lebih. Tidak lebih. Aku tertawa getir. Nikah itu bukan transaksi, Pak. Itu janji. Dan saya nggak mau terlibat dalam drama orang kaya yang sekarat. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Nadia berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Mas Rian. Aku menoleh cepat. Kamu dengar semuanya? Ia mengangguk pelan. Aku nggak tahu, Mas. Sumpah. Aku nggak tahu Bapak punya rencana kayak gini. Ini bukan salahmu, ujarku cepat. Ini semua gila. Mas nggak akan. Mas. Nadia menyela. Suaranya nyaris berbisik. Kalau Mas Rian harus melakukan itu demi aku. Aku rela. Aku janji nggak akan pernah melupakan pengorbanan Mas. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku melihatnya. Dan di sanalah hati ini hancur sepenuhnya. Jangan ngomong kayak gitu, kataku. Suaraku serak. Mas bukan orang yang layak buat disuruh menikahi wanita setengah mati cuma buat dapetin uang. Pak Guntur berdiri. Kau pikir hidup ini adil, Rian? Kau pikir ada orang yang peduli kalau kita miskin? Dunia ini kejam. Dan kesempatan seperti ini nggak datang 2 kali. Bu Kartika bisa memilih orang lain. Tapi dia pilih kamu. Karena kamu cukup tampan, cukup muda, dan cukup putus asa. Aku mengepalkan tangan. Dadaku sesak. Apa dia tahu saya bahkan nggak punya ijazah kuliah? Apa dia tahu saya cuma kerja kasar? Atau justru itu yang bikin dia pilih saya? Karena saya gampang diatur. Pak Guntur tak menjawab. Diamnya itu menjelaskan semuanya. Aku menatap Nadia lagi. Tangisnya tak terbendung. Dan di situ, aku tahu aku tak bisa lari dari kenyataan sekejam ini. Dunia tak memberi kami banyak pilihan. Dan aku, hanya anak tiri dari lelaki yang bahkan tak pernah benar-benar mencintaiku. Aku tak menunggu pagi. Malam itu juga aku pergi. Tanpa pamit. Tanpa pesan, hanya sepasang sepatu lusuh, jaket tipis, dan ransel tua berisi 2 setel pakaian yang menemaniku melawan dinginnya malam. Hujan turun rintik-rintik, seperti langit ikut mengerti perih di hatiku. Aku bukan pengecut, tapi aku juga bukan boneka. Motor bututku meraung di jalanan sempit, melewati gang-gang kecil hingga akhirnya berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Lampunya masih menyala. Aku mengetuk pintu dengan gugup. Dan tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar dari dalam. Rian. Raka, sahabatku sejak SMA, menatapku dengan dahi mengernyit. Gila lu, malam-malam begini. Aku bisa numpang tidur malam ini? Tanyaku pelan. Tanpa tanya panjang, Raka langsung menarikku masuk. Lu ribut lagi sama Pak Guntur? Aku mengangguk, lalu duduk di lantai karpet tipis di ruang tamunya, berusaha menahan beban yang sedari tadi menindih dadaku. Raka duduk di sebelahku, menatap serius. Dia nyuruh aku nikah, sama janda kaya. Umurnya hampir 50. Sakit-sakitan, cuma buat dapat uang biaya Nadia kuliah. Raka menatapku lama. Lalu menghembuskan napas. Gila. Dia bilang ini satu-satunya cara. Tapi ini gila. Aku nggak mau jadi alat. Bahkan sama orang yang kusebut keluarga. Raka berdiri, mengambil 2 gelas air, lalu kembali duduk. Lu nggak salah, Yan. Tapi lu juga tahu, buat keluarga kayak kita, kadang nggak ada yang namanya jalan terbaik. Semua jalan itu licin, berlumpur, dan penuh paku. Aku meneguk air itu. Tenggorokanku kering. Aku pengen keluar dari semua ini. Cari kerja baru. Apapun. Yang penting bisa kumpulin uang buat Nadia sendiri. Tanpa harus ngejual harga diri.
Raka mengangguk cepat. Gue dukung lu. Besok pagi kita ke pabrik sepatu tempat om gue kerja. Mereka butuh orang buat bagian pengemasan. Gajinya kecil, tapi kerjaannya jelas. Setidaknya lu bisa mulai dari sana. Aku menatap Raka dengan mata berkaca. Lu tahu nggak, Kak? Hidup tuh rasanya kayak siksaan terus-menerus. Waktu kecil, aku udah biasa ngelihat ibu dipukuli ayah. Setelah ayah meninggal, kupikir semuanya akan membaik. Tapi ternyata sama aja. Cuma beda tangan yang nyeki. Raka menepuk pundakku. Tapi sekarang lu udah bisa milih. Lu bukan anak kecil lagi. Dan lu bukan sendirian. Malam itu, aku tidur di lantai rumah Raka. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa memejamkan mata tanpa rasa takut. Aku tahu jalan yang kupilih akan panjang dan berdarah. Tapi itu lebih baik daripada hidup di bawah kaki orang lain. Esok paginya, kami berangkat dengan motor ke kawasan industri. Pabrik sepatu itu berisik, penuh debu, tapi terasa jujur. Aku mengisi formulir, dan manajernya, Pak Heru, melihatku dari balik kacamata tebalnya. Belum pernah kerja di pabrik? Tanyanya. Belum, Pak. Tapi saya siap belajar. Saya mau kerja keras. Apa aja? Jawabku mantap. Ia menatapku sebentar. Lalu mengangguk. Besok pagi jam 7. Datang pakai sepatu karet dan bawa bekal sendiri. Kami nggak tanggung makan siang. Siap, Pak. Keluar dari kantor itu, aku dan Raka tertawa kecil. Rasanya seperti menang satu babak dalam pertarungan panjang. Ini baru awal, Yan, kata Raka. Aku mengangguk. Iya, dan aku nggak akan balik rumah itu sampai aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Tapi apa yang tak ku ketahui saat itu adalah, Bu Kartika belum menyerah. Dan permainan baru saja dimulai. Pagi-pagi aku sudah bangun, bersemangat dengan pekerjaan baru di pabrik. Tapi itu hanya bertahan 2 hari. Pada hari ketiga, Pak Heru memanggilku ke kantornya. Maaf, Rian, kami terpaksa memutus kontrak. Ada evaluasi dari pusat, dan kami harus memangkas tenaga kerja baru. Aku menatapnya, bingung. Tapi saya baru 2 hari kerja, Pak. Bahkan belum diberi pelatihan penuh. Ia menghindari tatapanku. Saya nggak bisa jelaskan banyak. Ini perintah atasan. Maaf, ya. Aku keluar dari kantor itu dengan kepala tertunduk. Dunia seolah menertawakanku. Tapi aku belum menyerah. Bersama Raka, aku menghabiskan seminggu penuh mencari pekerjaan baru. Ke toko, ke pabrik lain, ke kafe, ke gudang logistik. Setiap lamaran yang kutinggalkan, tak pernah ada kabar. Sampai akhirnya, malam itu, aku terduduk di beranda rumah Raka, kelelahan dan bingung. Raka datang membawa segelas kopi panas. Wajahnya serius. Yan, gue barusan ngobrol sama om gue yang kerja di HR perusahaan tekstil. Lu tahu nggak? Nama lu keblok di sistem mereka. Aku mengernyit. Apa maksud lu? Data lu, KTP, nomor HP, begitu masuk sistem mereka, langsung ditandai. Otomatis ditolak. Katanya, ada memo internal buat menghindari kamu. Darahku terasa membeku. Menghindari? Karena apa? Raka menatapku lama, lalu berkata pelan, lu nggak akan suka jawabannya. Tapi nama Bu Kartika ada di belakang banyak dari perusahaan-perusahaan itu. Entah sebagai pemilik saham, dewan komisaris, atau punya hubungan bisnis. Aku membeku. Dunia runtuh dalam diam. Jadi, dia yang bikin semua pintu tertutup buat gue. Raka mengangguk. Dia nggak main-main. Yan, kalau bukan nerima tawarannya, ya dia pastikan lu nggak akan bisa hidup tenang. Aku meremas rambutku, marah, bingung, putus asa. Ini gila. Dia bahkan belum pernah bicara langsung sama gue.
Tapi dia bisa ngebuat gue merasa kayak tahanan, tanpa jeruji. Ini cara dia nunjukin kuasa, kata Raka lirih. Lu ditaruh dalam sangkar tak terlihat, Yan. Dan satu-satunya kunci ada di tangannya. Aku menunduk dalam-dalam. Napasku berat. Dendam perlahan tumbuh. Tapi di balik kemarahan, ada rasa takut yang tak bisa kusembunyikan. Takut kalau Nadia akan jadi korban berikutnya. Takut kalau aku benar-benar tak punya jalan keluar. Kalau dia pikir gue bakal nyerah, dia salah, gumamku. Gue lebih baik hidup dari sisa nasi basi daripada jual diri ke perempuan itu. Raka menepuk bahuku. Gue di belakang lu, Yan. Tapi lu harus kuat. Karena orang kaya Bu Kartika nggak cuma main uang. Dia main kekuasaan. Dan dia terbiasa menang. Aku menatap langit malam yang mendung. Tak ada bintang, tak ada cahaya. Hanya gelap yang menggantung di atas kepala. Seperti nasibku yang entah akan dibawa kemana. Namun satu hal kupahami malam itu. Ini bukan cuma tentang pernikahan. Ini soal perang. Perang antara harga diri dan kekuasaan. Dan aku, Rian, tak akan menyerah tanpa perlawanan. Senja itu, aku duduk sendiri di taman kecil dekat terminal, mencoba menenangkan pikiran setelah seharian sia-sia melamar pekerjaan. Jaket tipisku menahan angin sore yang lembut, tapi tak cukup menahan rasa dingin yang menggerogoti hati. Lalu aku melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang dengan langkah yang kukenal. Wajah yang sudah bertahun-tahun berusaha kulupakan. Tapi ternyata tak pernah benar-benar bisa. Rian. Aku mendongak. Suara itu masih sama seperti dulu. Hangat dan penuh tanya. Sarah? Suaraku nyaris tercekat. Dia tersenyum kecil. Duduk di sampingku tanpa diminta. Seolah waktu tak pernah memisahkan kami. Aku nggak percaya bisa ketemu kamu di sini. Udah berapa tahun ya? Katanya. 4 atau 5. Aku memaksakan senyum, meski dadaku sesak. Kupikir kamu masih di Bandung. Sarah mengangguk. Baru pindah balik ke kota ini bulan lalu. Mama sakit, jadi aku ikut bantu jaga. Kamu sendiri gimana? Aku menelan ludah. Lidahku kaku. Ya gitu-gitu aja. Kami berbincang lama. Tentang masa SMA, tentang dulu, tentang hal-hal kecil yang pernah kami lalui bersama. Seperti kenangan yang bangkit dari tidur panjangnya. Masih suka nulis puisi? Tanyanya sambil menatapku dengan senyum yang membuatku ingin tenggelam. Aku tertawa kecil. Udah lama berhenti. Realita terlalu keras buat puisi. Ia tertawa pelan, lalu menatapku lama. Kamu nggak banyak berubah, Yan. Tapi, mata kamu beda. Dulu penuh mimpi. Sekarang seperti menyimpan luka. Aku menoleh, menghindari tatapannya. Mungkin karena hidup sekarang cuma tentang bertahan. Sarah diam sesaat. Angin meniup rambutnya pelan. Dan ia merapikannya sambil menatapku penuh simpati. Kalau kamu butuh teman bicara, aku di sini. Aku ingin berkata semuanya. Tentang Pak Guntur. Tentang Bu Kartika. Tentang perang yang sedang kuhadapi. Tapi bibirku terkunci. Aku tak bisa menyeret Sarah masuk ke lumpur ini. Dia terlalu bersih untuk kegelapan hidupku. Aku nggak mau kamu khawatir, kataku pelan. Rian. Suaranya lembut. Aku bukan anak-anak lagi. Kalau kamu terluka, aku bisa bantu obati. Jangan terus berpura-pura kuat. Aku menggertakkan gigi, menahan gejolak di dada. Kadang, satu-satunya cara untuk bertahan adalah pura-pura nggak apa-apa. Kami diam, hening. Lalu ia menggenggam tanganku, hangat dan tulus. Aku senang kamu masih hidup. Aku menoleh, menatap matanya. Dan untuk sesaat, aku lupa akan semua yang menekanku. Tapi saat genggaman itu menguat, suara-suara kenyataan kembali bergaung di kepala. Aku tak bisa jujur. Belum sekarang.
Karena cinta bukan senjata dalam perang ini, tapi kelemahan. Dan aku tak bisa lemah. Aku datang karena terpaksa. Bukan karena rasa ingin tahu, apalagi rasa hormat. Tapi karena sebuah amplop coklat muncul di rumah Raka pagi itu. Tanpa nama, tanpa pengirim. Isinya undangan makan malam. Tertulis dengan tinta emas. Seolah ini undangan untuk pesta pernikahan. Bukan pertemuan yang kutakuti sejak awal. Datanglah, Rian. Kita perlu bicara secara pribadi. Kartika. Aku berdebar saat berdiri di depan gerbang besar rumahnya. Rumah itu tinggi, megah, dan sunyi. Lampu-lampunya bersinar hangat, namun atmosfernya dingin. Dingin seperti perangkap yang disamarkan menjadi kenyamanan. Seorang pelayan membukakan pintu, membawaku masuk ke ruang makan yang sepi dan elegan. Lalu dia datang. Bu Kartika. Perempuan bergaun satin biru tua, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya, meski mulai menua, masih menyimpan aura kecantikan aristokrat. Tapi bukan kecantikannya yang membuatku menggigil, melainkan tatapannya. Tatapan yang terlalu tenang. Seperti air danau yang menyembunyikan pusaran maut di dasarnya. Selamat malam, Rian. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan doa. Terima kasih sudah datang. Aku hanya mengangguk kaku. Dia mempersilakanku duduk di meja makan panjang, penuh hidangan mewah yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Maaf kalau terlalu mendadak, lanjutnya sambil menuangkan wine ke gelasnya sendiri. Aku hanya ingin mengenalmu lebih jauh. Lagi pula, kita calon keluarga. Aku menelan ludah. Saya belum bilang setuju, Bu. Dia tersenyum kecil, lalu menatapku dengan mata yang terlalu tenang. Kamu anak yang baik, Rian. Bertanggung jawab. Rela mengorbankan diri untuk adikmu. Atau saya hanya terpojok, kataku lirih. Seperti sekarang. Ia terkekeh. Kamu takut padaku? Aku mengangkat wajah, menatap langsung ke matanya. Saya takut, karena saya tidak tahu apa yang sebenarnya ibu inginkan. Hening. Bu Kartika meletakkan gelasnya perlahan. Yang kuinginkan sederhana. Seorang suami yang tidak memandangku seperti keranjang sampah. Yang tidak menginginkan harta, hanya keberadaan. Aku terdiam. Suaranya terdengar rapuh. Lelaki seusiamu biasanya mengejar wanita muda, tubuh molek, mimpi manis, katanya pelan. Tapi mereka lupa bahwa seiring waktu, cinta sejati bukan soal kulit, tapi soal ketulusan menemani dalam sakit dan sepi. Aku ingin tertawa, tapi suaranya terlalu serius. Terlalu tulus. Kenapa saya? Tanyaku. Kenapa bukan orang lain? Dia menatapku, dalam dan pelan. Karena kamu anak yang tahu rasa sakit, dan orang yang pernah terluka. Tahu cara menghargai kesetiaan. Ucapannya menusuk lebih dari yang kuduga. Tapi entah kenapa, hatiku tak sepenuhnya membencinya. Ada bagian kecil di dalam diriku yang kasihan. Namun bagian itu segera kutikam dalam-dalam. Aku tak boleh lengah. Setelah makan, dia berdiri dan mendekatiku. Perlahan, terlalu dekat. Satu hal lagi, Rian. Kamu boleh menolak. Tapi ketahuilah, dunia ini kecil. Dan aku bisa membuatnya lebih sempit untukmu. Atau sebaliknya, lebih luas. Itu bukan ancaman. Itu pernyataan fakta. Dinginnya menempel di kulitku seperti kabut malam. Aku keluar dari rumahnya dengan napas berat. Bimbang, bingung, takut. Bukan takut pada sosoknya, tapi pada diriku sendiri. Karena untuk sesaat, aku mulai bertanya, apakah aku benar-benar membencinya? Atau aku hanya takut pada perasaan yang belum ku kenal? Malam itu, aku menatap langit dari atap rumah Raka. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut itu menjadi nyata. Bukan karena perang melawan orang lain, tapi karena aku tak yakin
Apakah aku masih bisa percaya pada hatiku sendiri? Kubiarkan kaki ini melangkah pelan ke rumah tua kami. Rumah yang tak lagi kutinggali sejak aku menolak tawaran gila itu. Tapi malam ini, aku datang bukan karena rindu. Aku datang untuk Nadia, adik tiriku. Gadis yang sejak kecil kuanggap darah daging sendiri. Yang kutemani menangis saat ibunya dimarahi ayah tiriku. Yang kubelikan mie instan terakhir di dapur saat kami tak punya apa-apa. Dan sekarang, dia jadi alasan kenapa hidupku nyaris dijual. Nadia duduk di ruang tamu, memakai hoodie biru favoritnya. Wajahnya polos seperti biasa. Ia tersenyum saat melihatku. "Mas Rian, akhirnya datang juga," katanya riang, lalu berdiri dan memelukku. Tapi pelukan itu tak lagi terasa sama. "Nadia, kita perlu bicara," kataku, pelan namun tegas. Dia mengangguk dan duduk kembali, memeluk bantal seperti anak kecil. "Tentang apa?" Aku menatapnya. "Lama. Kamu tahu tentang tawaran ayah, kan? Tentang Bu Kartika." Ia terdiam sejenak, lalu berkata datar, "Iya, ayah cerita." Aku menunggu reaksi. Kaget, syok. Tapi yang kudapat justru ketenangan yang dingin. "Nadia, kamu sadar nggak? Itu artinya Mas harus menikah sama wanita yang jauh lebih tua. Yang bahkan nggak Mas kenal. Itu bukan hal kecil." Nadia menunduk sebentar, lalu menatapku dengan mata bening yang begitu familiar. Tapi kini tak lagi terasa lembut. "Kalau kamu benar sayang aku, Mas," ucapnya pelan, "kamu pasti mau berkorban." Jantungku seolah berhenti berdetak. "Apa?" bisikku. "Ini kesempatan, Mas," lanjutnya. "Beasiswa ke London. Mimpi aku sejak SMP. Kamu tahu itu. Dan Bu Kartika bisa mewujudkannya." "Nadia, kamu pikir ini adil?" Suaraku mulai bergetar. "Mas dikorbankan buat kamu. Dan kamu bisa bilang itu dengan wajah tenang." Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya aku sadar. Wajah polosnya menyimpan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ketekatan dan ketegaan. "Dulu, waktu Mas bilang ke aku, 'Jangan khawatir, Mas akan jagain kamu sampai kapanpun,' aku percaya," katanya datar. "Jadi kalau sekarang Mas goyah cuma karena masalah perasaan, ya, aku kecewa." Aku berdiri, dadaku sesak. "Ini bukan cuma soal perasaan, Nadia. Ini hidup Mas, harga diri Mas." Nadia bangkit. Matanya mulai berair. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena emosi. "Dan hidup aku, Mas? Harga diriku sebagai anak miskin yang mau mimpi lebih tinggi? Kamu pikir aku nggak berjuang? Kamu pikir aku nggak pernah dihina guru-guru karena nggak mampu bayar seragam? Kamu pikir aku nggak pernah ngerasa malu lihat temen-temenku pergi les sementara aku bantuin mama nyuci baju tetangga?" Aku terpaku. Nafasku tercekat. Nadia ternyata menyimpan luka sendiri. "Mas satu-satunya harapan aku," katanya. Suaranya mengecil. "Kalau Mas nggak mau bantu aku, berarti Mas nggak pernah benar-benar peduli." Aku mundur satu langkah, seolah ditampar oleh kalimat itu. "Jadi ini semua tentang kamu?" Dia tak menjawab, hanya diam. Tapi diamnya menjawab segalanya. Aku menatap adikku, gadis yang dulu kulindungi dari semua luka. Kini berdiri di depanku, menuntutku untuk luka demi mimpinya sendiri. Dan saat kutinggalkan rumah itu malam itu, aku tahu, Nadia bukan malaikat. Dia hanya manusia, sama seperti aku. Dan manusia bisa tega saat mimpinya dipertaruhkan. Aku tak berniat datang ke rumah itu lagi. Tapi malam itu, entah kenapa, kakiku membawaku kembali. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tertinggal dan menyesakkan. Kupikir rumah itu akan sunyi. Tapi saat melewati sisi taman samping, aku mendengar suara. Samar.
Tapi jelas, suara dua orang, pria dan wanita, serak dan dingin. Aku merunduk di balik semak, tepat di dekat jendela ruang kerja. Dan dari celah tirai yang terbuka, kulihat mereka, Pak Guntur dan Bu Kartika, duduk berhadapan. Serius, ada setumpuk dokumen di meja di antara mereka. Aku menahan napas. Jadi, semua surat pengalihan sudah siap? Tanya Bu Kartika pelan. Tangannya melipat rapi di pangkuan. Pak Guntur mengangguk. Ya, begitu pernikahan itu sah, harta atas nama almarhum suamimu dan perusahaan yang dia bangun akan sepenuhnya kamu kendalikan. Tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk pihak keluarga dari garis suami. Dan itu termasuk adik ipar saya yang sekarang mulai mencurigai. Suara Bu Kartika terdengar tajam. Tenang, jawab Pak Guntur. Rian tidak tahu apa-apa. Dia hanya pemuda miskin yang mudah dibentuk. Darahku mendidih. Dan Nadia? Tanya Kartika lagi. Gadis itu cukup pintar. Saya rasa dia akan bicara jika merasa terancam. Justru itu kenapa kami pakai dia sebagai alasan utama. Rian akan luluh demi adiknya. Dia akan mengira ini soal cinta dan pengorbanan. Ada tawa kecil. Tawa yang membuat jantungku seakan pecah. Aku mundur perlahan dari jendela. Tenggorokanku terasa terbakar. Dunia seperti runtuh di atas pundakku. Jadi semua ini bukan tentang Nadia, bukan tentang pendidikan, bukan tentang belas kasih. Ini tentang warisan, tentang kekuasaan, tentang kendali. Bu Kartika bukan hanya janda kaya yang kesepian. Dia pemain utama dalam permainan yang jauh lebih kotor. Dan ayah tiriku, bukan ayah, tapi calo yang menjualku dengan harga yang sudah disepakati. Tanganku mengepal, napas berat. Ada luka di dadaku yang selama ini tak kusadari masih terbuka. Tentang bagaimana sejak dulu aku hanya dijadikan alat. Tentang bagaimana setiap pengorbananku untuk keluarga hanyalah pengorbanan sepihak. Aku ingin menghancurkan semuanya malam itu. Tapi aku tahu, kemarahan buta hanya akan membuat mereka menang. Kali ini aku akan berpikir. Aku akan diam, mengamati, dan menyerang saat mereka tak menduga. Karena satu hal yang belum mereka tahu. Aku bukan lagi Rian yang bisa dikendalikan. Hujan turun deras malam itu. Seperti tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Aku dan Raka berjongkok di balik pagar samping rumah Bu Kartika. Keringat dingin membasahi pelipis kami. Meski udara dingin menusuk. Kamu yakin ini tempatnya? Bisikku sambil menatap lampu redup dari jendela kantor pribadi Bu Kartika. Raka mengangguk. Tadi siang aku sempat lihat. Lemari arsipnya ada di ruangan itu. Harusnya dokumen pengalihan harta dan surat pernikahan juga ada di sana. Aku menatap sahabatku itu. Dia gemetar. Entah karena dingin atau takut. Tapi matanya teguh. Seperti selalu. Kita bisa mundur, kataku pelan. Ini terlalu berisiko. Dia tersenyum miring. Rian, kamu udah terlalu sering disakiti sama mereka. Kalau aku bisa bantu kamu keluar dari semua ini, maka aku ikut. Sampai akhir. Aku menunduk, menahan rasa yang mengganjal di dada. Raka, satu-satunya orang yang selalu ada saat dunia membuangku. Kami menyelinap masuk melalui pintu belakang yang sudah Raka siasati 2 hari lalu. Hanya butuh waktu 3 menit untuk membuka lemari besi itu. Dan di dalamnya, kami menemukan semuanya. Salinan kontrak pengalihan aset, surat kuasa penuh, dan sebuah surat perjanjian pranikah yang membuat darahku membeku. Kalau kamu menikah, dan kemudian meninggal, semua harta jatuh ke tangan Kartika sepenuhnya. Gumamku membaca tulisan itu. Raka menggigit bibir. Ini bukan cuma pernikahan. Ini jebakan. Aku menelan ludah. Kita bawa semuanya. Sekarang. Tapi kami terlambat. Hei! Suara keras menggema dari belakang ruangan. 2 pria berbadan besar menerjang masuk.
Raka berbalik, mendorongku sambil berteriak. Lari, Rian. Bawa dokumennya. Raka, jangan, teriakku. Tapi dia sudah menghadang mereka, memberi waktu padaku. Aku berlari membelah lorong sempit, mendobrak pintu belakang dan terjun ke dalam hujan. Di tanganku, map dokumen basah terkena air. Tapi pikiranku hanya satu. Raka. Keesokan harinya aku menemukannya. Di rumah sakit, wajahnya bengkak, bibir pecah, dan tangannya digips. Tapi matanya masih menyimpan semangat yang sama. Maaf, bisikku. Lututku lemas saat duduk di kursi samping tempat tidurnya. Kenapa minta maaf? Gumamnya. Senyum tipis muncul. Kita dapat dokumennya, kan? Air mataku jatuh. Aku hampir menyerah tadi malam. Aku mengaku, kalau kamu gak ada, mungkin aku udah kabur. Tapi kamu disiksa karena aku. Aku bawa kamu masuk ke kotoran ini. Raka menarik napas pelan. Rian, kadang, sahabat bukan soal siapa yang tertawa bareng, tapi siapa yang rela babak belur demi ngelindungin kamu. Dan gue, rela. Aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena kehilangan kata. Aku tahu, malam itu kami menang, tapi kemenangan itu dibayar mahal. Dengan darah, dengan luka, dan dengan duka Raka yang akan terus menghantuiku senja itu. Langit berwarna kelabu, seperti menggambarkan hatiku yang tak menentu. Di sebuah kafe kecil tempat biasa kami bertemu, Sarah duduk di seberangku, diam, menggenggam cangkir kopinya yang sudah dingin. Sorot matanya bukan lagi yang dulu. Tak ada lagi kehangatan. Hanya tanya dan kecewa. Aku udah tahu semuanya, Yan, katanya akhirnya. Pelan tapi menghantam seperti palu godam. Aku mengangkat wajah, mencoba membaca nada suaranya. Tapi gagal. Sarah terlalu pandai menyembunyikan luka. Dari siapa? Tanyaku kaku. Dari Nadia. Dia datang ke kantor kemarin. Cerita semuanya. Tentang pernikahanmu yang direncanakan. Tentang Bu Kartika. Tentang kenapa kamu berubah akhir-akhir ini. Aku menelan ludah. Tangan gemetar di bawah meja. Aku mau bilang, Sar, tapi kamu nggak bilang. Potongnya cepat. Kamu lebih memilih aku hidup dalam ilusi. Seolah semuanya baik-baik saja, padahal kamu lagi dijebak untuk menikahi perempuan yang bahkan bisa jadi ibumu sendiri. Aku menatapnya. Aku nggak mau kamu ikut terluka, Sarah. Dia tertawa kecil, getir. Dan kamu pikir aku nggak terluka sekarang? Diam. Suara musik di kafe seakan menguap. Dunia mengecil hanya jadi dua orang, aku dan dia. Dan jarak yang terasa semakin jauh meski kami duduk hanya sejengkal. Kamu tahu, Yan, aku kembali ke kota ini karena kamu. Karena aku pikir, kita bisa memulai lagi. Tapi ternyata, kamu bukan lagi Rian yang dulu. Aku terhenyak. Aku masih orang yang sama, Sarah. Cuma keadaannya yang berubah. Tapi orang yang sama akan memilih jujur. Bahkan saat kejujuran itu menyakitkan, katanya tajam. Aku nggak marah kamu miskin. Aku nggak marah kamu terjebak situasi. Tapi aku marah kamu nggak percaya padaku. Aku merunduk. Tak ada kata yang bisa membantah kebenaran itu. Kita pernah punya mimpi, Yan, lanjutnya lirih. Tapi kamu memilih untuk menghadapi semuanya sendirian. Seolah aku ini cuma tamu yang kebetulan lewat. Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menariknya perlahan. Maaf, bisikku. Aku hanya ingin melindungi kamu dari semua ini. Dia menggeleng. Kamu nggak melindungiku. Kamu justru menghapusku dari cerita hidupmu. Dan dengan itu, dia berdiri, mengenakan tasnya, membayar kopinya sendiri, lalu menatapku terakhir kalinya. Aku sayang kamu, Yan, tapi aku juga sayang diriku sendiri. Langkahnya menjauh.
tanpa menoleh. Dan saat pintu kafe tertutup di belakangnya, aku tahu Sarah pergi lagi. Dan mungkin kali ini, untuk selamanya ruangan itu sunyi. Lampu gantung bergoyang pelan, menciptakan bayangan gelap yang menari-nari di dinding marmer putih. Meja makan besar di tengah ruangan tampak seperti arena gladiator tempat sebuah pertempuran terakhir akan dimulai. Aku berdiri di ujung meja, tangan terkepal. Mata menatap tajam ke arah sosok yang baru saja masuk. Bu Kartika. Dengan langkah tenang tapi penuh wibawa, dia melangkah ke tengah ruangan, duduk, dan menatapku dengan senyum dingin yang menyakitkan. "Rian," suaranya lembut, namun penuh kekuatan. "Kamu tahu alasan aku di sini?" Aku menghela napas panjang. "Kenapa harus aku? Kenapa aku yang harus menikah denganmu demi menyelamatkan keluarga ini?" Dia tersenyum tipis, seolah pertanyaanku sudah terlalu basi. "Karena aku yang bisa memberikan segalanya yang mereka butuhkan. Pendidikan untuk Nadia, kehidupan layak untuk keluargamu, dan..." Dia mencondongkan tubuh, menatap dalam mataku. "Kestabilan yang selama ini kalian cari." Aku mengacak rambut. Frustasi. "Kau pikir aku bodoh? Aku tahu ini semua cuma permainan kalian. Warisan, kendali, dan kekuasaan." Bu Kartika mengangguk pelan. "Betul. Tapi kamu yang memegang kendali atas semuanya sekarang. Menikahlah denganku, dan aku jaga semuanya untukmu. Tolak, dan kau lihat sendiri apa yang terjadi." Aku menggertakkan gigi. "Apa maksudmu?" Dia berdiri, berjalan pelan ke arah meja, dan meletakkan sebuah cincin di atas permukaan marmer. "Ini adalah tawaran terakhir. Menikahlah denganku malam ini, atau besok pagi, keluargamu bangkrut, dan Nadia kehilangan kesempatan yang takkan pernah datang lagi." Suara hatiku bergejolak. Satu sisi ingin melawan sampai titik darah penghabisan. Sisi lain merasa berat hati memikirkan Nadia yang tak berdosa. "Kenapa kau tak peduli aku?" Suaraku hampir berbisik. Bu Kartika tersenyum dingin. "Ini bukan soal kamu, Rian. Ini soal masa depan yang harus aku kendalikan." Aku menatap cincin itu, perlahan, penuh rasa sakit. "Ini perang," bisikku. Dia mengangguk. "Dan kamu harus memilih, bertarung sendirian, atau bertarung bersama aku." Hari itu aku duduk di depan laptop, mencoba mencari informasi lebih banyak tentang Nadia, tentang alasan sebenarnya kenapa dia begitu ingin kuliah ke London, dan siapa saja yang ada di balik impiannya itu. Di sela-sela scroll media sosial, aku menemukan sebuah foto yang membuat dadaku sesak. Foto Nadia tersenyum manis, berdiri berdampingan dengan seorang pria. Mereka tampak bahagia, seolah dunia milik mereka berdua. Aku klik profil pria itu. Namanya Dimas. Kulihat beberapa unggahan mereka bersama, foto-foto makan malam, jalan-jalan di kota, bahkan selfie di depan universitas terkenal di London. Dia bukan sembarang pria. Dimas pria muda yang tampak sukses, ramah, dan perhatian. Aku menelan ludah. Jadi selama ini, Nadia punya pacar? Gumamku getir. Lalu pertanyaan itu menghantam lebih keras dari apapun. Apakah semua pengorbananku ini sia-sia? Selama ini aku berpikir bahwa aku menikah dengan Bu Kartika demi mengamankan masa depan Nadia, demi membiayai kuliahnya yang katanya penting untuk keluarga. Tapi ternyata, Nadia sudah punya dunia lain. Dunia yang aku tak pernah tahu. Dunia yang dia jalani tanpa aku. Aku merasa tertipu, dikhianati. Seperti aku hanya boneka dalam drama besar yang tidak kusut untuk aku perankan. Aku membuka pesan terakhir dari Nadia yang tak pernah aku balas. "Kak, aku butuh bantuanmu. Tolong, ini demi masa depan kita." Masa depan yang ternyata penuh rahasia. Aku jatuh ke kursi, tangan menggenggam kepala. "Dimas," bisikku. "Siapa sebenarnya dia untuk Nadia? Dan siapa aku dalam hidup ini?" Hari itu,
Aku duduk di ruang tamu rumah kami yang mulai terasa asing. Di depanku, tumpukan surat dan dokumen berantakan. Semuanya datang dari bank dan rentenir. Aku membuka salah satu surat dengan tangan gemetar. Pinjaman atas nama Rian. Ku baca pelan, tak percaya. Suara langkah berat terdengar dari belakang. Pak Guntur masuk ke ruangan dengan wajah dingin, tanpa senyum. "Kamu tahu ini semua demi menyelamatkan rumah, bukan?" katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya, lelah dan marah sekaligus. "Kau pakai namaku tanpa izin. Kenapa kau nggak bilang dari awal?" Pak Guntur duduk di sofa, menatapku seperti guru yang sedang mengajar muridnya yang bandel. "Kamu selalu menolak tawaranku. Aku lakukan ini supaya kamu sadar. Rumah ini, keluarga ini, masa depan Nadia, semua butuh pengorbanan." "Pengorbanan? Kau malah memerangkapku. Aku jadi beban utang yang menumpuk, dan kau tidak peduli." Suaraku meninggi. Pak Guntur menghela napas. Wajahnya terlihat letih tapi tak mau kalah. "Kadang, anak muda seperti kamu harus belajar dari kesulitan. Kau harus mengerti siapa yang pegang kendali di keluarga ini." Aku berdiri, merasakan semua beban di pundakku menjerat semakin erat. Aku nggak akan diam. Aku akan cari cara lain. Ini bukan akhir dari segalanya. Pak Guntur menatapku tajam, lalu berlalu meninggalkan ruangan itu dengan langkah pasti. Aku tersisa sendiri dengan bayangan utang yang makin menyesakkan dada. Di balik semua ini, aku sadar, aku benar-benar tak punya pilihan. Pagi itu, aku memutuskan untuk kabur. Tidak ada lagi tempat untukku di rumah yang kini terasa seperti penjara. Aku harus pergi jauh, mencari udara segar dan kesempatan baru, jauh dari bayang-bayang Bu Kartika dan Pak Guntur. Aku memasukkan beberapa barang ke dalam ransel, lalu melangkah keluar dengan hati penuh ketakutan tapi juga harapan. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan rumah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, dua pria berjaket hitam menghentikanku. "Kau siapa? Apa urusanmu?" tanyaku tegas, mencoba menjaga jarak. Salah satu pria itu mengeluarkan ponsel dan berbicara singkat. Sesaat kemudian, suara dingin dari pria satunya berkata, "Kamu dilarang pergi. Ini peringatan terakhir." Aku berusaha melawan, tapi mereka terlalu kuat. Aku diangkut dan dibawa ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Di sana, 2 hari aku dikurung. Tidak ada makanan yang layak, hanya air dan dingin yang menusuk tulang. Suara langkah berat dari luar pintu membuat hatiku berdebar. "Kenapa kalian melakukan ini? Apa yang kalian inginkan dariku?" Aku berteriak. Pintu terbuka perlahan, dan sosok yang kukenal muncul, Bu Kartika. Dia melangkah masuk dengan senyum tipis. "Kamu pikir kamu bisa lari dari kenyataan, Rian?" Suaranya lembut tapi mengancam. Aku menatapnya, penuh kemarahan dan ketakutan. "Kau milik kami, tidak akan pernah lepas." Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah pesan tertulis di meja. "Menikahlah, atau lihat keluargamu hancur." 2 hari itu terasa seperti neraka. Saat akhirnya aku dilepaskan, aku tahu satu hal pasti. Perang ini belum berakhir. Aku harus bangkit. Hari-hari itu berjalan lambat, seolah waktu sengaja menyiksaku. Setiap pagi, aku terbangun di kamar besar rumah Bu Kartika, bukan sebagai tamu, tapi sebagai tahanan tanpa borgol. Jendelanya menghadap taman, tapi bagi mataku yang lelah, itu tak lebih dari pemandangan siksaan. Pernikahan ditetapkan 5 hari lagi. 5 hari menuju neraka yang dikemas dalam jas dan gaun pengantin. Aku makan dalam diam, berjalan dalam sunyi, dan berpikir. Terlalu banyak berpikir. Di malam keempat, saat aku duduk di taman sendirian, Bu Yani, pembantu tua yang sudah bekerja pada keluarga Bu Kartika puluhan tahun, datang membawa teh hangat. "Mas Rian," katanya pelan sambil meletakkan cangkir di meja kecil. "Saya tahu kamu nggak bahagia." Aku hanya menatap cangkir,
malas bicara. Tapi dia tetap berdiri di sana, dengan wajah yang menyimpan sesuatu. Saya udah lama kerja di sini, Mas. Dan saya tahu Bu Kartika nggak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan kuat. Dia orang keras, ya, tapi dia juga penuh luka. Aku mengangkat alis. Maksud Bu Yani? Dia menarik napas panjang, lalu duduk di bangku sebelahku. Semua ini bukan kebetulan. Kamu bukan orang asing bagi hidup Bu Kartika. Kamu adalah bagian dari rencana yang disimpannya bertahun-tahun. Aku menatapnya. Kening berkerut. Apa maksudnya? Aku cuma lelaki miskin yang dibeli dengan biaya kuliah adik tiriku. Bu Yani menggeleng pelan. Ada hal yang belum kamu tahu. Tentang masa lalu ibu kandungmu. Dan tentang utang darah yang belum dibayar. Aku terpaku. Bu Kartika mengenal ibu kandungku. Suaraku nyaris tak terdengar. Bu Yani tak menjawab. Dia hanya bangkit, meletakkan sebuah amplop kecil di pangkuanku. Buka kalau kamu sudah siap. Tapi satu hal, Mas, jangan menyerah. Kadang, jalan yang pahit membawa kita ke kebenaran yang lebih dalam. Lalu ia pergi, meninggalkanku sendiri dengan amplop yang terasa seperti bom waktu. Aku memandangi benda itu dalam diam. Jantungku berdetak kencang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Malam itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding tua di kamar yang terdengar. Seolah menghitung waktu menuju hari di mana seluruh hidupku akan berubah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap amplop dari Bu Yani yang belum sempat kubuka sejak ia memberikannya. Tanganku gemetar saat merobek segel itu. Kertas di dalamnya sudah menguning, bertuliskan tangan yang kurasa pernah kulihat di foto-foto lama. Tulisan ibu kandungku. Aku mulai membaca perlahan. Setiap kalimat seperti menembus dadaku. Rian, anakku, jika kau membaca surat ini, berarti dunia sudah terlalu keras padamu. Maafkan ibu karena tidak bisa bersamamu sampai dewasa. Tapi ketahuilah satu hal, kau adalah cahaya dalam hidupku. Suatu hari nanti, kau akan tahu bahwa kau punya adik perempuan. Dia bukan adik kandungmu, tapi dia akan jadi orang yang paling membutuhkanmu. Jagalah dia, Rian, apapun yang terjadi. Meskipun hidup mengharuskanmu berkorban, jangan biarkan dia jatuh seperti ibu. Kau harus kuat, nak. Karena hanya kau satu-satunya warisan ibu yang tersisa di dunia ini. Dengan cinta, Ibu. Mataku buram. Air mata menetes satu persatu, membasahi ujung surat itu. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, hancur, atau justru tercerahkan. Nadia, adik tiriku yang selama ini kupikir hanya beban, ternyata adalah amanah terakhir dari ibu kandungku. Misi hidupku. Kenapa, Bu, kenapa semua harus seberat ini? Bisikku pelan, suara tercekat. Malam itu, aku menangis. Bukan hanya karena isi surat itu, tapi karena beban di punggungku kini terasa lebih nyata. Tapi juga lebih berarti. Aku bukan lagi hanya pemuda yang dijual demi uang. Aku adalah penjaga janji. Putra dari seorang ibu yang pernah hancur. Dan kini bergantung pada kekuatanku untuk melindungi satu nyawa lain. Langit pagi itu cerah. Ironis sekali, mengingat hari ini adalah hari di mana aku secara resmi mengubur hidupku sendiri. Semua orang hadir. Tamu-tamu undangan dari kalangan elit berdatangan dengan senyum lebar dan parfum mahal. Kilatan kamera memenuhi ruangan besar yang dipenuhi bunga putih dan lampu gantung mewah. Seharusnya hari ini adalah hari bahagia bagi seseorang. Tapi bukan untukku. Aku berdiri kaku di balik tirai pelaminan, mengenakan jas yang terlalu mahal untuk tubuhku yang lelah. Dada ini kosong, seperti mayat hidup yang hanya bergerak karena didorong keadaan. Mataku menyapu ruangan dan berhenti pada satu titik. Sarah. Dia berdiri di ujung aula, mengenakan gaun biru tua yang sederhana. Wajahnya datar, tapi matanya tajam, penuh kecewa, penuh luka. Seolah berkata,
Kau benar-benar memilih jalan ini?" Aku ingin berteriak, ingin lari dan memeluknya, menjelaskan semuanya. Tapi aku tak bisa. Nadia duduk di kursi keluarga. Senyumnya manis. Wajahnya penuh kepura-puraan. Ia berbicara dengan tamu-tamu yang lewat, seolah tak pernah berkata dingin padaku. Seolah tak pernah menekanku untuk berkorban demi impian Londonnya. Seolah dialah malaikat kecil yang patut dikasihani. Aku menarik napas dalam-dalam. Pak Guntur berdiri tak jauh dariku, menatapku dengan tatapan penuh arti. "Kau tahu harus apa?" Dan akhirnya, pintu aula terbuka. Bu Kartika. Ia melangkah pelan dengan gaun putih gading. Wajahnya pucat, tersenyum tenang. Ia bukan wanita tua biasa. Ia adalah penentu hidupku. Algojo yang menyisipkan racun lewat kelembutan. Setiap langkahnya menggema seperti palu godam di dadaku. Musik mulai mengalun. Seseorang mendorongku pelan dari belakang. "Sudah waktunya, Mas," bisik pengurus pernikahan. Aku berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah terasa seperti menuju liang kubur yang kubukakan sendiri. Aku berdiri di altar. Tangan Bu Kartika menggenggam tanganku, dingin dan kaku. Pendeta mulai membaca doa. Kata-kata suci bergema, tapi tidak satu pun menyentuh hatiku. Dan saat ia berkata, "Apakah Anda bersedia?" Aku tak langsung menjawab. Aku hanya menatap Bu Kartika. Dan dalam sekejap, aku mendengar suara ibu dari surat itu. "Jagalah adikmu, apapun yang terjadi." Aku menatap Nadia, lalu menatap Sarah. Lalu, aku menunduk dan berkata, "Saya." Diam sejenak. "Akan menikahinya." Ruangan hening. Sarah menutup mata. Nadia tersenyum. Pak Guntur menghela napas lega. Dan aku mati di dalam. Acara resepsi masih berlangsung. Senyum-senyum palsu beterbangan di ruangan yang sesak oleh bunga-bunga mahal, dentingan gelas anggur, dan tepuk tangan dari orang-orang yang tidak peduli selain pada koneksi dan kekuasaan. Aku duduk di pelaminan, di singgasana pengantin, bersama seorang wanita yang baru saja menjadi istriku secara hukum, tapi tidak di hatiku. Tidak pernah, dan mungkin tidak akan pernah. Bu Kartika tampak tenang di sampingku. Riasannya sempurna, seolah usia tak pernah mencuri kecantikannya. Tapi bukan itu yang membuatku bingung. Matanya, ya, matanya, tampak berbeda malam itu. Bukan dingin, bukan manipulatif, melainkan letih dan tulus. Saat tidak ada satupun tamu di depan kami, ia menggenggam tanganku diam-diam. Tangannya dingin, tapi penuh tekanan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan keras-keras. Lalu ia mendekat dan berbisik di telingaku. "Kamu kuat, Rian. Bahkan saat kamu merasa tidak." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Apakah itu bagian dari manipulasi lain? Atau apakah Bu Kartika benar-benar melihatku lebih dari sekadar alat dalam permainannya? Aku memandangi matanya, mencoba mencari jawaban di dalam sana. "Kenapa aku?" Tanyaku pelan, nyaris seperti gumaman. Ia tersenyum kecil. "Karena kamu satu-satunya yang bisa mengubah nasib. Bukan hanya Nadia, tapi juga milikmu sendiri." Aku mencengkeram tangan di pangkuanku. "Aku tidak memilih ini," kataku akhirnya. "Tidak semua orang memilih jalan hidupnya. Tapi sebagian besar dari kita bisa memilih apa yang kita lakukan di atas jalan itu." Dan untuk sesaat, dunia di sekelilingku menghilang. Musik, tawa, sorak-sorai, semua lenyap. Yang tertinggal hanya suara detak jantungku yang berpacu cepat. Dan kata-kata Bu Kartika yang seperti ditulis dengan pisau ke jiwaku. Aku menunduk, memejamkan mata. Dalam hati, aku bersumpah, aku akan menemukan kebenaran. Aku akan jaga Nadia,
Tapi aku juga akan menyingkap seluruh kebohongan yang menyelimuti hidupku. Ini bukan tentang pasrah. Ini tentang bertahan dan melawan dengan cara yang tak terlihat. Sumpah sunyi di dalam hati. Tak ada yang mendengar. Tapi dunia akan merasakan dampaknya suatu hari nanti. Malam sudah larut. Suara musik pesta perlahan memudar. Tamu-tamu mulai pulang. Dan aula yang tadi penuh kini hanya menyisakan gemuruh sunyi. Aku berdiri di balkon kamar hotel tempat kami menginap malam ini. Malam pertama pernikahan kami. Angin dingin menerpa wajahku. Di belakangku, di dalam kamar, Bu Kartika tengah duduk di sisi ranjang, membuka kalungnya perlahan. Tapi aku tidak menoleh. Pandanganku jauh, menembus langit malam, menolak tunduk pada kenyataan yang baru saja mengikatku dalam nama suci pernikahan. Pernikahan itu terjadi, tapi di kepalaku, hanya satu hal yang terus bergema. Ini belum akhir. Ini awal. Awal dari permainan baru yang harus kuhadapi dengan cara yang tak mereka duga. Aku mengepalkan tangan. Bukan karena marah, tapi karena sebuah kesadaran yang muncul perlahan. Aku tidak lagi lari. Aku akan melawan. Dari dalam. Rian? Suara Bu Kartika memecah keheningan. Aku menoleh perlahan. Ia berdiri kini, mengenakan gaun tidur putih sutra yang jatuh anggun di tubuh ringkihnya. Wajahnya tak lagi sekaku tadi siang. Malam ini, ia tampak jujur. Atau mungkin lelah. Aku tidak akan menyentuhmu, jika itu yang kamu khawatirkan, katanya pelan. Aku tak menikahimu untuk itu. Aku diam. Ia mendekat, lalu duduk di kursi dekat balkon. Aku hanya ingin seseorang yang tetap di sisiku saat semua orang berusaha merampas apa yang aku bangun. Dengan memaksaku, tanyaku tanpa memandangnya. Ia menghela napas. Aku tidak punya pilihan lain. Rian, dunia tempatku berdiri tidak memberi ruang untuk kelembutan. Aku bertahan dengan cara yang ku tahu. Dan aku hanya batu pijakan dalam pertahananmu. Ia menatapku. Lama. Tidak, jawabnya. Kau adalah kunci. Karena kau satu-satunya orang yang masih bisa memilih. Bahkan setelah semua yang kami lakukan padamu, kau masih bisa berdiri. Itu membuatmu berbahaya. Dan itulah kenapa aku memilihmu. Aku terkesiap. Kata-katanya seperti teka-teki. Kunci. Bahaya? Memilih? Malam itu, kami tidak tidur di ranjang yang sama. Tapi entah bagaimana, malam itu terasa lebih intim daripada malam pernikahan manapun. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat sisi manusia dalam diri Bu Kartika. Di balik segala manipulasi, ia juga hancur, juga takut. Sama sepertiku. Dan di tengah dinginnya malam, satu tekad tumbuh dalam dadaku seperti bara. Aku akan memainkan permainan ini. Tapi kali ini, dengan aturanku sendiri, aku akan mencari kebenaran di balik pernikahan ini. Aku akan lindungi Nadia, bukan karena mereka memaksaku, tapi karena itu janji ibuku. Aku akan menyelamatkan Raka, membersihkan namaku, dan jika perlu, menghancurkan mereka yang menyulut api ini. Karena malam ini, bukan akhir, ini gerbang baru. Dan aku sudah siap melewatinya. Hidup bukan seperti dongeng. Tidak selalu ada akhir bahagia setelah badai. Kadang, satu badai hanya membawa kita pada badai berikutnya. Kadang, kita tidak benar-benar keluar dari hujan. Kita hanya belajar berjalan di bawahnya tanpa kehilangan arah. Aku, Rian, menikah bukan karena cinta. Bukan karena pilihan yang kubuat dengan bahagia. Tapi karena keadaan yang menghimpit. Karena wajah adik tiriku yang memohon. Karena masa lalu yang mengikat janji ibuku ke dalam darahku. Dan di balik semua keterpaksaan itu, aku tetap berdiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang mencoba mencari makna di balik keterikatan. Aku tahu, banyak orang akan mencibir. Bodoh, lemah, pengecut. Semua itu sudah sering aku dengar. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa artinya mencintai seseorang hingga rela dibenci.
Tidak ada yang tahu rasanya dijual oleh keluarga sendiri, lalu tetap ingin melindungi mereka meski hati sendiri hancur. Mungkin cinta bukan satu-satunya alasan untuk menikah. Mungkin keberanian adalah alasan yang lebih kuat. Keberanian untuk menebus janji lama. Keberanian untuk bertahan saat semua jalan seolah ditutup rapat. Keberanian untuk masuk ke dalam penjara demi mencari kunci dari dalamnya. Dan entah bagaimana, aku mulai melihat harapan di tengah semua luka ini. Bukan dari cinta Bu Kartika, bukan dari pengakuan Pak Guntur, tapi dari dalam diriku sendiri. Aku mulai belajar bahwa kadang kita tidak dilahirkan untuk menang, tapi untuk bertahan sampai waktunya tiba untuk membalikan keadaan. Aku belum bebas, belum menang, tapi aku sadar satu hal. Keterikatan bukan akhir, tapi jembatan. Dan ketika waktunya tiba, aku akan menyeberang. Sampai hari itu datang, aku akan terus berdiri. Untuk ibuku, untuk Nadia, untuk Raka, dan untuk diriku sendiri. Karena hidup bukan hanya tentang menang, tapi tentang bertahan sampai waktunya tiba.